Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas satu kalimat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Ayat ini cukup panjang, tapi ada satu kalimat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya, dan pada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia harus membayar fidyah, yaitu berupa memberi makan kepada orang-orang miskin. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbicara seputar fidyah. Apa itu fidyah? Sudah dijelaskan dalam potongan ayat ini, fidyatun ta'amu miskin. Maka fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin. Jadi yang berhak menerima dari pembayaran fidyah itu adalah orang miskin. Tidak untuk fisabilillah, tidak untuk bangun sekolah, tidak untuk rumah sakit, tidak untuk yang lainnya, tetapi adalah memberi makan kepada orang miskin. Dan yang diberikan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuknya adalah to'am, memberikan makanan. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama mewajibkan bahwa fidyah itu bentuknya adalah makanan, makanan yang sudah siap santap. Jadi enak memberikan kepada yang menerima itu rasa keenakan, kenyamanan. Jadi siap santap, tidak repot-repot memasak atau repot-repot membeli dan sebagainya. Meskipun kemudian dilihat dari segi maslahah, kemanfaatan, ada orang ini dianut oleh sebagian madhab Hanafiyah atau Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, bahwa memberikan uang sebagai ganti fidyah itu dipandang lebih bermanfaat, lebih bermaslahat bagi orang miskin ini. Karena yang dibutuhkan oleh orang miskin tidak hanya makanan, tapi juga dia butuh uang yang dengan itu dia bisa membeli makan juga, bisa membeli pakaian dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka boleh membayar fidyah itu dengan uang jika memang itu lebih bermaslahat. Misalnya kalau kita lihat penerimanya itu, kemudian kalau kita membayar dengan uang, kita bisa pastikan itu hanya sekedar untuk beli pulsa, untuk dia nonton YouTube dan sebagainya, maka lebih bermanfaat kalau kita bayarkan ke orang miskin ini dengan bahan makanan atau makanan yang sudah siap santap. Kemudian ya sekalian rahimani wa rahimakumullah, berapa ukurannya? Ukurannya adalah satu mud. Artinya satu kali makan di setiap. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang tidak mampu berpuasa, nanti kita akan bahas siapa-siapa yang dianggap tidak mampu berpuasa, maka dia membayarkan makanan setiap satu hari kepada orang miskin. Nah, satu hari itu kebiasaan kita adalah 3 kali makan, pagi, siang, sore, maka itu yang kita berikan gitu. Nah, ini ukurannya satu mud. Misalnya mungkin kalau dikonversi kepada beras itu ya hampir 1 liter atau hampir 1 kilo beras untuk setiap harinya. Itu digenapkan atau dilengkapi, disempurnakan dengan lauk pauk menurut kebiasaan yang kita makan. Kalau kita biasanya pakai daging, ya kita sertakan daging di situ. Kalau kita biasanya pakai super mie, ya kita pakailah di situ. Paling mudah memang kalau diuangkan. Jadi kalau kita ke warung misalnya, warung makan, kita makan habis 20.000, maka kalikan 3 saja. 20.000 untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, dikumpulkan jadi 60.000, maka 60.000 lah untuk setiap hari yang ditinggalkan. Kita bayarkan, selesai. Nah, tentu itu lebih mudahnya, lebih praktisnya. Tapi kalau mengikuti pendapat jumhur, maka lebih pasnya dengan syariat adalah kita membayarkannya dengan makanan yang sudah siap santap. Kemudian para pemirsa sekalian, siapakah orang yang dianggap tidak mampu dalam ayat ini?
Yang pertama adalah orang yang sakit, yang sakitnya itu kemudian dia tidak mampu berpuasa. Bukan hanya sekedar sakit-sakit flu, pilek, sakit perut, sakit pegal-pegal, itu bukan seperti itu. Tapi karena orang itu sakit yang dengan sakitnya itu dia tidak mampu berpuasa dan secara ilmiah, secara pandangan dokter ini susah untuk diharapkan sembuhnya. Jadi orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia tidak berpuasa, mengganti dengan fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah sangat tua, orang yang sudah sangat tua, tua renta kalau bahasa kita, kemudian dia tidak mampu berpuasa. Kalau masih mampu berpuasa, alhamdulillah. Kalau kemudian dengan usianya itu dia tidak mampu berpuasa, maka dia tidak perlu berpuasa. Dia cukup dengan dibayarkan fidyah. Ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ketika masa tuanya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang wanita hamil atau wanita menyusui yang dia khawatir kalau dia berpuasa kemudian sudah ada pembuktiannya, kalau dia berpuasa kemudian asinya tidak keluar atau keluar tapi sedikit dan lain sebagainya, maka wanita hamil dan menyusui seperti ini dia khawatir akan kesehatan janinnya, akan kesehatan putranya itu terganggu, dia membayar fidyah. Dia tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Inilah tiga golongan yang dianggap secara syar'i atau dianggap tidak mampu oleh secara syar'i dan harus membayar fidyah. Tidak melanjutkan puasanya tetapi cukup dengan membayar fidyah. Kapan waktunya? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jadi hari ini tidak berpuasa, hari ini bayar, itu lebih bagus. Meskipun boleh kemudian dijamak takhir ya, sampai kemudian hari akhir Ramadan, kemudian dihitung 30 hari tidak berpuasa, kemudian dikalkulasikan dan dibayar, itu boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah menunda-nunda sampai Ramadan yang akan datang belum bayar fidyah. Ini yang kacau itu, yang tidak benar itu seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan, keleluasan untuk segera membayar fidyah ini, maka lakukanlah dengan sesegera mungkin. Para pemirsa, inilah bahasan kita tentang fidyah atau seputar fidyah. Semoga bisa memberikan pemahaman yang benar dengan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum mustawfiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.